Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, peserta e-Guru Academy. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini, temanya adalah memanfaatkan fitur asesmen murid di platform Merdeka Mengajar. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam platform Merdeka Mengajar atau di PMM, kita bisa menggunakan yang namanya ada fitur asesmen murid. Jadi di sini kita bisa menggunakannya. Dia untuk asesmen ini bersifat untuk mengetes kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya fitur asesmen ini untuk melakukan asesmen yaitu untuk mengukur numerasi maupun literasinya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur asesmen murid untuk satu mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Jadi kita tidak harus menunggu sampai seperti hasil AKM, tapi Bapak Ibu bisa mengukur bagaimana kemampuan mereka di dalam setiap kapanpun Bapak Ibu inginkan. Kemudian Bapak Ibu bisa memperoleh informasi dari proses dan hasil belajar muridnya. Kemudian yang ketiga adalah mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid yang bisa Bapak Ibu gunakan secara offline maupun online. Jadi nanti kita akan demokan setelah ini. Kemudian Bapak Ibu bisa menerima proses penilaiannya. Jadi proses penilaiannya kalau Bapak Ibu lakukan dengan online itu langsung atau otomatis ya, kecuali soal uraian. Jadi beda dengan yang kalau offline ya. Jadi kalau offline ya tentunya tidak secara otomatis. Tapi kalau secara online nanti akan ada penilaiannya. Ini seperti ini. Nah, ada 2 murid yang sudah dinilai. Nilainya si Arif Dermawan 50 dari 100. Kemudian Arif D 40 dari 100. Jadi silahkan ini masih perlu intervensi, ini memiliki pemahaman dasar. Jadi Bapak Ibu akan bisa mendapatkan analisa hasilnya langsung seperti itu. Oke ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan laman kelas atau asesmen ini, laman kelas dan asesmen ini? Yang pertama, yang Bapak Ibu bisa lakukan di laman kelas ini adalah melihat daftar kelas dan daftar asesmen yang dibagikan. Kemudian menambah kelas baru, mengubah nama kelas dan menambah atau menghapus data murid. Jadi untuk asesmen murid atau produk yang berisikan kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase tertentu. Jadi gunanya untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan data proses pembelajaran muridnya. Jadi kalau tombol-tombol di laman kelas ini ada akses masuk ke kelas saya, menambah kelas baru, menambah asesmen di kelas tertentu, mengubah nama kelas, melihat daftar murid. Ini banyak sekali. Kemudian ini bisa Bapak Ibu lakukan. Asesmen ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Jadi seperti ini. Jadi setelah melakukan asesmen, guru dapat melakukan penilaiannya secara manual untuk jawaban uraian. Kemudian penilaiannya untuk jawaban pilihan ganda akan dilakukan secara otomatis oleh sistem jika Bapak Ibu melakukannya secara daring. Ya. Setelah melakukan penilaian, Bapak Ibu dapat melihat hasil asesmen muridnya. Kemudian daftar siswa yang tergabung dalam grup tingkat kompetensi tertentu, kemudian kompetensi mana yang belum tercapai dan bisa menjadi panduan untuk pengajaran berikutnya. Nah, jadi memang asesmen itu kan fungsinya untuk perbaikan pembelajaran. Jadi di situ kan kelihatan mana yang perlu kita perbaiki lagi. Ajar, kita pilih, kemudian kita pilih asesmen murid nih dia Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pakai secara online maupun offline. Jadi kalau online Bapak Ibu tinggal nanti kirimkan aja linknya. Kalau offline Bapak Ibu tinggal unduh. Jadi begini caranya ya. Kita klik lihat pilihan asesmen. Di sini asesmen ya, asesmennya kita sesuaikan. Di sini ada asesmen pembelajaran. Ini ya. AKM kelas, cari AKM kelasnya.
Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa mendapat jawaban apa sih itu asesmen, perbedaan asesmen pembelajaran dengan AKM kelas. Di sini ada uraiannya Bapak Ibu, tidak usah sanksi. Jadi kemudian kalau Bapak Ibu mau belajar tentang asesmen juga bisa Bapak Ibu tinggal klik di sini. Misalnya Bapak Ibu belum paham nih apa sih sebenarnya asesmen, seperti apa. Ini banyak sekali ini apa soal asesmen pembelajaran dapat digunakan untuk ulangan harian. Semuanya akan terjawab, tinggal Bapak Ibu klik ini saja. Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang sering kita pertanyakan gitu ya di dalam pelaksanaan asesmen. Oke, kita cari asesmen kelasnya. Nih, contoh nih, kita akan melakukan asesmen kelas misalnya untuk kelas 1, 2 atau fase A. Pilihannya adalah kita cuman ada 2 ya, numerasi atau literasi. Misal kita mau pilih literasi, kita terapkan literasi. Nah, ini kalau teks sastra, ini ada 10 soal, waktu pengerjaannya 45 menit. Atau teks informatif, atau bawahnya teks informatif paket 2 ya. Ini untuk kelas 2, ini teks sastra paket 1 untuk kelas 2. Jadi seperti itu ya. Nih teks sastra untuk kelas 1 dan kelas 2. Kita klik misalnya kita mau pakai yang ini ya. Ini soalnya sudah ada ya. Jadi kalau kita mau gunakan apa, kita sudah cukup nih detail, ada daftar soalnya. Ini daftar soalnya juga sudah ada. Nah, kalau kita mau detailnya nanti kan ini cukup cakupannya teks informasi dan teks sastra. Kemudian tujuan asesmennya ini diagnostik untuk mendiagnosa kemampuan murid dan untuk menentukan perangkat ajar yang tepat. Ya, komposisi paket soalnya ada 6 pilihan ganda, 2 pilihan ganda kompleks, 1 pencocokan dan 1 uraian. Kalau kita sudah cocok, kita udah pakai mau pilih yang ini, tinggal kita klik gunakan asesmen ini. Misal nih kita mau online ya, kita bagikan, maka kita kan sudah terchecklist nih di online-nya. Lanjut ya. Kalau lanjut misalnya kalau ini saya sudah ada buat kelas 7A, 7B, misalnya seperti itu. Kalau mau buat kelas barunya juga boleh, misalnya kelas baru kelas 1 misalnya, kan tadi kan kelas 1 ya, tingkat SD kelas 1 ya, tahun ajaran ini 2022-2023. Oke, kita simpan ya. Maka kita klikkan yang ke sini, tadi kan kelas 1. Nah, nih baru kita lanjut, baru buat tautan. Buat tautan, nanti kita tinggal salin link. Kita klik salin link, sudah berhasil link disalin, baru kita tempelkan ke WA, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah sampai, tinggal tempelkan di WA, Bapak Ibu boleh, atau langsung diklik di sini juga nanti akan tersambung ke WA web. Kebetulan WA saya sudah hidup, tinggal seperti itu. Atau Bapak Ibu mau bagikan linknya ke yang lainnya, misalnya ke Telegram atau apa. Jadi silakan saja. Kemudian oke, itu kalau tadi yang online ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita masuk yang offline-nya. Misalnya tadi yang mau kita gunakan untuk apa tadi ya? Untuk asesmen murid tadi nih, yang kalau kita download. Nah, ya kalau kita download gimana? Ya, oke, tadi kita sudah literasi. Kita literasi lagi aja deh, nggak apa-apa, terapkan. Kemudian misalnya teks sastra tadi, gunakan asesmen ini. Di sini kan ada pilihan offline atau unduh dan cetak soal. Baru kita klik lanjut unduh. Di sini, kalau yang offline sudah ada kunci jawabannya. Jadi unduh, cetak dan bagikan soal yang dikerjakan ke murid. Ini dalam bentuk PDF. Tinggal klik unduh. Kunci jawabannya juga tinggal klik unduh. Jadi mudah banget. Jadi seperti itu saja pemanfaatannya Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi sulit lagi melakukan asesmen kelas ya, AKM kelas, karena memang asesmen seperti ini, literasi dan numerasi ini sangat penting, karena kita kan memang targetnya kita kemampuan numerasi dan literasi siswa itu meningkat. Itu saja Bapak Ibu materi kita pada kesempatan malam hari ini.
Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.